amalan, yang terbaik amalannya. Sehingga kalau ada orang yang merasa paling ganteng, paling gagah, paling jabatan tinggi, terus menghinakan orang yang lemah, sungguh adalah dia malah bukan orang yang terbaik. Karena Allah menilainya tidak dari situ. Bahwa Allah di Al-Hujurat juga berfirman bahwa yang paling baik inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Orang yang takwa Allah tidak melihat secara performanya, penampilannya terbaik atau tidak, ya. Tetapi bagaimana amaliannya sehari-hari. Banyak yang kita lihat. Contohnya saja Umi Maktum yang tidak kelihatan, Bilal yang begitu hitam pekatnya, tetapi yang terompahnya terdengar di surga. Atau sahabat-sahabat lain, ya, yang apa namanya jelek kedil, siapa itu As'ad bin Sabah ini, yang malah Rasulullah sampai menikahkannya karena tidak ada orang yang mau mengambil menantunya, tetapi malah dia menjadi rebutan wanita para bidadari di surga. Sebelum menikmati malam pertamanya malah sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena hatinya ini, karena kebaikan jiwanya ini. Jadi kalau Pak Rohman mengetahui orang-orang yang meremehkan dan sebagainya, lah itulah balasannya nanti Allah yang akan membalasnya, dalam artian bahwa dia boleh jadi tidak lebih baik dari siapa yang diremehkan, dan yang diremehkan itu boleh jadi lebih baik. Ya tentu saja ini adalah ukurannya nanti Allah yang mata, tidak akan menjadi nominasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Rohman, jadi jangan berputus asa, siapapun ya yang dikurangi secara fisiknya, asalkan keimanannya tetap dan lebih tinggi, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah terjawab ya Pak Rohman tadi yang sudah bertanya melalui line telepon di 495850. Ada lagi yang bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Clara. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Pak Mustafa Singosari. Pak Mustafa, monggo Pak Mustafa. Ini loh. Jadi temanya ini masalah ini yang penciptaan manusia yang kita Sayyidina ya dulu ya. Yeah. Jadi ini ya kalau direnungi apa yang bisa kita banggakan kalau diri kita, makanya dulu ada dialog. Katanya orang yang sombong sedialog dengan ulama, terus dikit-dikit orangnya ngomong, loh kamu nggak tahu siapa saya. Nah, terus akhirnya ulama jawab, loh saya malah justru tahu. Nah, Anda ini ya hambanya Allah yang terbuat dari saudara-saudara yang kemana-mana mbak kotoran, kalau mati jadi bangkai. Itu dulu ada itu, adiknya ada dia gitu, itu orang soleh berhadapan dengan orang yang sombong langsung dikatakan begitu, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi cuman saya bertanya ini, jadi kalau ya menurut barangkali dengan punya referensi hadisnya kayak Bu saja. Jadi kalau kita renungi berarti kehidupan ini sudah lama sekali, berarti mungkin sudah itu mungkin miliar tahun ya Bu saja. Kan kalau hadisnya itu kan sebelum langit bumi diciptakan itu berarti ada kehidupan, karena sebelum Nabi Adam diciptakan kan katanya iblis sudah hidup 2000 tahun. 2000 tahun beribadah. Berarti terus langit bumi ada Nabi Adam sampai sekarang berarti sudah bermiliar-miliar tahun. Terus kapan kiamat ini? Kalau kita bayangin itu udah ngeri gitu. Sedangkan nanti kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Selama-lamanya kan namanya selama-lama itu nggak kebayang gitu. Entah selama di atas lama, jadi nggak ada artinya. Jadi walaupun sudah miliaran tahun, kalau yang di surga berarti nikmat terus gitu, yang di neraka terus gitu, saja. Nah lalu kadang saya itu berpikir apakah ada hadisnya yang menerangkan
setelah nanti dunia ini kiamat, apakah Allah akan membuat babak baru lagi, maksudnya membuat manusia pertama periode kedua lagi, lalu menurunkan kitab suci lagi, lalu menurunkan Rasulullah yang periode kedua, apa begitu saja? Atau memang pengertian akhir zaman itu ya selesai, dan itu nanti kita dunia ini udah nggak ada lagi, kita hanya akhirat, adanya surga dan neraka. Apa seperti itu? Atau nanti kita yang manusia periode pertama sekarang misalnya masuk surga, nanti apa kita tuh nanti di samping menikmati surga itu, apakah kita akan bisa melihat ke dunia ini lagi ke babak kehidupan yang kedua? Oh, ini yang kayak saya itu waktu itu di dunia, sekarang babak baru lagi, apa begitu? Bagaimana ini khayalan saya loh. Kemudian jangan punya hadisnya gimana itu? Apakah akhir ini yang dimaksud akhir zaman itu akhir zaman selesai, dunia ini hanya satu periode ini? Apakah nanti akan ada babak baru lagi, mungkin Nabi Adam lagi yang kedua, lalu sekian miliar tahun kiamat lagi, apa gitu? Gimana itu? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa yang ada di Singosari menanyakan ini, apakah setelah semua ini, mungkin setelah terjadinya kiamat atau hari akhir, apakah nanti Allah akan membuat kehidupan yang baru kembali begitu? Bagaimana nih Ustazah Maisarah? Selama ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kisah-kisahnya, hadis-hadisnya ngapunten ya, saya tidak hafal. Cuma begini, bahwa Allah kan mengatakan akan kubalas amalnya masing-masing ya. Lah balasan ini adalah bahwa yang sudah sekian banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mulai dari Nabi Adam sampai nanti kapan berakhirnya hari kiamat, yang itu seyakin-yakinnya pasti ada. Makanya itu di Al-Hajj tadi kala ya ayuhan nasu in kuntum fi roibi minal ba'si, ya jadi kalau masih ragu-ragu dengan kebangkitan itu, fa inna khalaqnakum turabin dan seterusnya itu, maka kami jadikan kamu ini ya, dan seterusnya tadi sampai sekian fase adalah akan dibalas masing-masing semuanya. Dibalas ini Allah tidak menciptakan lagi manusia yang baru. Sebagaimana juga Rasulullah yang sampaikan bahwa nanti rata-rata terlihat bahwa tidak ada orang tua sekali, semuanya di usia yang antara 30-an 35 begitu. Jadi muda, begitulah senang-senangnya orang kehidupan ini, tidak terlalu muda, tidak tua, jadi ya antara 30-an seperti itu, semuanya di situ. Dan itu dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing selama di dunia ini. Makanya Allah menyuruh kita untuk liya'budun adalah nanti akan diunduh di hari akhir, sehingga yang menjadi banyak manusia mendustakan itu karena memang ukuran dunia ya waktunya lama, padahal itu sebentar saja masih menikmati dunia ini, kemudian tiada, kemudian melewati fase alam barzah, melewati nanti hari kiamat pertama, hari kiamat kedua, sampai kemudian dibangkitkan, kemudian ditimbang amalannya, kemudian menuju sirat, barulah itu nanti mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dilakukannya ini. Dan memang kholidina fiha, betul-betul abadi di sana, yang memang tidak bisa kita bayangkan, tidak ada lagi tentang dunia ini, Pak. Ya, cuma nanti orang bisa membedakan, oh dulu di dunia yang seperti itu ya, sekarang balasannya seperti ini. Dulu memang istilahnya ada durian yang paling enak apa saja, tapi durian yang di sana sungguh lebih lezat lagi. Semuanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikatakan banyak yang bentuknya saja yang mirip dengan di dunia ini, tetapi yang kemudian rasanya dan sebagainya itu yang belum pernah terpikir di dunia ini. Jadi balasannya yang sangat luar biasa. Maka itulah yang
kita yakini seyakin-yakinnya apa saja yang kita lakukan nanti dibalas di sana, ya. Dan yang diharapkan adalah masih kalau satu keluarga, makanya disuruh kenapa satu keluarga itu dijaga keimanannya supaya nanti juga menjadi keluarga di dunia dan menjadi keluarga di akhirat. Banyak yang di dunia ini berkeluarga tapi di akhirat terpisah, yang padahal itu adalah yang sudah abadi, yang sudah tidak merasakan penderitaan lagi, bahkan sampai di hadis Rasulullah itu tidak ada keringat, tidak ada kotoran lagi, tapi cuma kesenangan semata. Maka itulah yang menjadi penyemangat para orang-orang beriman sampai kemudian mau berjihad di medan perang itu, ya karena gambarannya nanti pasti, dan itu kepastian. Cuma saja karena memang belum bil ghaib, masih ghaib, itulah yang menjadikan banyak orang tidak percaya, dan kita berlindung jangan sampai ikut tergelincir mengikuti ketidakpercayaan orang-orang yang kafir. Begitu ya Pak Mustafa. Jadi gambaran kedahsyatan sebelum kiamat saja kita lihat bagaimana sekarang daerah Palestina Israel seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau kiamat atau goncangan gunung berapi saja sudah seperti itu, tapi lebih dahsyat lagi. Tetapi bagi orang yang beriman, yang menggantungkan hanya pada Allah, insya Allah hatinya tetap tenang karena Allah pasti akan menolongnya dan Allah pasti memilihnya mendapatkan tempat yang terbaik nanti. Dan itu kepastian. Baik. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang ada di Singosari, sudah terjawab oleh Ustazah Maisaroh ya untuk pagi hari ini. Ada yang bergabung melalui WhatsApp nih, Ustazah, saya bacakan dulu. Ada Butia yang ada di Blimbing menanyakan, benarkah manusia diciptakan sudah digariskan takdirnya, namun apakah bisa diubah dengan doa-doa, ikhtiar dan pengambilan keputusan yang dilakukan manusia itu sendiri? Terima kasih. Ya, jadi tadi ayatnya itu di hadis ya, bahwa nanti setelah dibungkus dan disempurnakan, maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita sekarang mencari nama, itu tidak lain adalah nama memang yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya jenengan Mbak Dia Laras, tuh, walaupun orang tua yang memberikan, tapi itu ya memang sudah ada sebenarnya istilahnya chipnya itu. Jenengan diberi nama Dia Laras, diberi nama Maisaroh, sudah ada. Pokoknya ini yang di dalam rahimnya ibunya ini namanya ini, nanti usianya sekian, takdirnya sekian, nanti suaminya sekian dan sebagainya. Itu sudah lengkap, sudah ada di katalognya. Sangat detail sekali begitu ya. Detail lagi, lebih detail daripada CCTV manapun. Cuma saja karena itu memang tidak diketahui kan kita nggak tahu, katalog itu kita tidak tahu. Nah, kita diperintahkan juga untuk tetap berikhtiar, kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tentang nasib baik buruk kita mohon. Nah, karena kedekatan itu ya, maka Allah yang Maha Rahman Maha Rahim bisa memberikan yang kita tidak tahu, ternyata bisa mendapat kebaikan. Cuma saja yang memang tidak bisa diubah, yang memang Allah katakan bahwa ajal ini yang tidak bisa dengan doa apapun tidak bisa, walaupun yang ada hadis dengan bersilaturahim akan memanjangkan umur. Memanjangkan umur ini bukan berarti kemudian seharusnya umurnya 40 kemudian molor menjadi 60, bukan begitu maksudnya. Panjang umurnya itu adalah namanya ini terus diabadikan manusia sampai kapanpun. Ya contohnya saja Rasulullah, orang-orang yang saleh, siapa yang tidak mengenal Umar, lah seolah-olah masih hidup ini, ya terus aja masih ada. Kemudian juga ada keluarga-keluarga kita, orang-orang tentu saja para pahlawan itu namanya masih ada lekang di hati kita masing-masing itu. Ya itulah yang namanya panjang umur, bukan berarti 50 tadi itu 5, waduh molor 25 tahun. Ini yang harus
dihami. Jadi begitu ya Bu Tia, jadi memang sudah ditentukan, tapi bukan berarti paling aku ya wis ditakdirno dadi wong kiring ini iki ya wis baba, ya bukan begitu. Tetap harus diupayakan, harus ada usaha. Itulah yang dinilai oleh Allah, itu usaha itu. Walaupun kadang mungkin nasibnya begitu, tapi kemudian karena mau usaha, di ayat lain juga Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, kaum, sebelum dia memang ada usaha untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi bisa. Jadi ada yang takdir yang mubram itu yang memang apa tadi hak yang tidak bisa, tidak lain adalah berupa kematian. Tapi yang istilah nasib usaha menjadi profesi, menjadi kebaikan-kebaikan itu bisa dengan usaha dan doa kita. Baik. Nah itu dia sudah terjawab ya Bu Tia yang ada di Blimbing, insya Allah bisa gitu asalkan berusaha, berdoa, tidak putus begitu ya Ustazah. Ada juga Pak Arif yang ada di Samaan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mau menanyakan, mengapa ada manusia berbuat dosa? Apakah itu juga bagian dari takdir dari Allah? Dan apakah masih ada ampunan dari Allah apabila kita telah melakukan dosa besar? Terima kasih Ustazah. Ya, yang menjadikan manusia dosa itu tidak lain adalah ya setan itu kan. Setan yang begitu karena dia sombong, tuman itu kok geni, kemudian menghinakan Nabi Adam karena terbuat dari tanah. Dia merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah, dan Allah sangat geting, sangat tidak suka kamu kuciptakan kok jadi sombong ya. Kalau begitu kamu menjadi terlaknat, terkutuk. Ya langsung saja dilaknat oleh Allah, kamu terus nggenmu neraka besok. Kayak sebelum masuk neraka, tapi saya ya ndak rela gara-gara Adam ini ya pokoknya umatnya anak putune saya goda dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri. Waduh, lingkaran setan itu ya. Kata Allah, ya saya izini, tapi ya hanya orang-orang yang terlena, yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Silakan, tapi banyak orang yang tetap dekat padaku, yang dekat dengan tidak akan bisa kamu goda. Nah inilah banyak yang tergoda. Pada kita sendiri aja kan sering tergoda, mengulur-ngulur waktu sholat, kemudian mau baca Al-Quran, sudah dipegang Qurannya, ada HP bunyi lah, WhatsApp-nya 15 menit, padahal kalau baca Al-Quran cuma 5 menit itu sudah dapat sekian ayat. Lah ini memang setan masuk terus menggoda. Tetapi kemudian kembali diingatkan hati kita oleh malaikat yang dekat kita, malaikat rakib itu, ayo kembali. Ya akhirnya kemudian kita sadar, kemudian kita bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu Maha Rahman, ditunggu sampai siapapun yang berbuat dosa, maksiat, pokoknya segera wasari'u ila maghfirah, bersegera pada ampunan, diterima sebelum nafas di kerongkongan. Termasuk Namrud, Fir'aun, raja-raja, semuanya sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah lewat nabi-nabi. Ya, tetapi ya itu tadi, membangkang, setan sudah bersemayam di dalam dirinya, ya maka menjadi penentang. Dan Pak Arif. Pak Arif ya, terima kasih sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada Pak Yudi di Singosari. Selamat pagi Pak Yudi, mau menanyakan Ustazah, kehidupan manusia sekarang cepat sekali berubah dalam semua aspek. Nah, apakah ini adalah manusia berevolusi? Nah, kalau ke arah itu memang seleksi alam dan gen tidak sadar kalau salah dan dunia sudah terasa kerusakan di mana-mana. Ini bagaimana? Dari Pak Yudi menanyakan. Ya. Pokoknya wis akhir zaman, ya dulu saja zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu saja Rasul mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, sudah seperti mata dengan alis. Lah sekarang ini sudah seperti itep ya.
sebentar lagi. Cuma sebentar lagi pun tidak bisa diramalkan ramalan manusia yang berbeda dengan ketetapan Allah. Nanti tidak bisa seperti dulu kan pernah tanggal 2009 bulan 9 jam 9 wah dan sebagainya, nanti muncul lagi yang sama ya. Juga tidak, cuma saja tanda kecil ini, misalnya kerusakan di mana-mana, wanita lebih banyak daripada laki-laki, kemudian banyak budak-budak, itu istilahnya anak-anak terlahir dari majikannya, maksudnya pembantu dengan tuannya dan sebagainya, banyak tanda-tanda seperti itu ya. Tetapi ya dekatnya itu juga kita tidak tahu. Rasulullah mengatakan masih sesuk kuwi kiamat, tetap saiki lek wae nandur kacang tanduren. Nah, berarti kan kita tidak tahu. Ya, cuma saja pasti datang, sehingga diharapkan apa saja carut marut karena revolusi, evolusi dan sebagainya bagi diri kita masing-masing dan keluarga kita masih tetap harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk orang-orang yang dalam kerugian. Jadi tidak getun gitu ya. Masih terus mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap Allah beritakan wala tahzanu, jangan bersedih hati bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita kalau memang mau dekat. Maka dinyanyikan Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat. Ya, kalau jauh ya kita Allah jauh, kita kan belum ngatur, belum mendekat. Ngaten Pak Yudi ngapunten menawi lepat. Terima kasih ya Pak Yudi yang ada di Singosari. Ini ada lagi yang bergabung tapi tidak ada namanya, menanyakan bagaimana cara sholat taubat dan kapan baiknya dilaksanakan. Kemudian doa apa saja sih yang bisa dibaca? Oh ya, sholat taubat itu gampang, kapan saja, di mana saja, asal tidak bersamaan dengan waktu yang dilarang, yaitu habis subuh, saat matahari terbit, saat matahari di tengah, dan saat matahari pas terbenam. Ya, jadi itu bisa dikatakan junto dengan sholat syukril wudu. Ya, jadi ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, maka selain sebagai sholat syukril wudu, itu adalah juga urgensinya sama dengan sholat taubat. Nah, diharapkan adalah dibaca surat-suratnya, dibaca yang kaitannya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Al-Baqarah itu, faghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kalau toh tidak hafal itu kedawan, ya sudah segala macam surat. Waktu sujudnya inilah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terutama sujud terakhir ya tidak segera diangkat kepalanya, tetapi mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Setelah itu pun setelah salam ya itu banyak doa, terutama adalah sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu hamba Allah. Jadi itu ya sebelum sholat wajib, sebelum sholat rawatib ya, atau kapanpun walaupun setelah sebelum sholat duha ya, kapanpun bisa itu karena junto dengan sholat syukril wudu. Sebelum sholat yang lain. Ya, asalkan tidak di waktu yang 3 terlarang tadi ya, yang setelah subuh tadi itu ya Umi. Yang mana? Setelah subuh matahari terbenam, pas matahari di tengah terik itu, dan pas matahari terbenam. Karena di sana setan memasangkan tanduknya. Orang-orang yang telat-telat itu dia seneng, wah aku disembah, harus kawanan ya, aku yang akan di sini. Astagfirullahaladzim. Baik, sudah terjawab ya. Atau mungkin dilaksanakan sepertiga malam begitu
berdekatan dengan sholat tahajud gitu boleh ya? Boleh, itu Hmm. awal-awal. Jadi setelah ambil wudhu, ya langsung kemudian sholat syukur wudhu, itu adalah niatannya juga sholat taubat itu, maka kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Sangat bagus. Baik, nah itu dia sudah terjawab nih, walaupun tidak disebutkan namanya ya, sudah hamba dibantu Allah jawab. ini biasanya. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi, ini juga tidak disebutkan namanya. 5483, terima kasih, katanya kalau ada orang yang ngomongnya menyakitkan hati, apakah itu juga takdir dari Allah, katanya gitu. Ya itu apa? Itu loro hatiku ya. Astagfirullahaladzim, segala beristighfar ya. Kita belajar terus berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu walaupun dijelekin tapi nggak bales jelekin, tetapi malah didoakan ya. Walaupun beberapa pertemuan yang lalu ada yang mengatakan kan boleh orang teraniaya mendoakan yang tidak baik, boleh, itu kan wis kelaran nemen kebangetan ya, boleh saja. Tetapi kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kenapa juga Rahman Rahim itu menjadi nomor 1 sifat dan namanya. Karena Allah ini kan tidak hanya didolimi kan, Allah ini malah sama manusia yang lain, terutama yang terkenal kan Fir'aun, malah dia yang menganggap dirinya Tuhan, dan banyak orang yang menganggap dirinya Tuhan itu toh selain Fir'aun ya. Maka Allah masih tetap memberinya kehidupan ya, nggak langsung dia. Banyak orang-orang berbuat niscaya, kejahatan, kebohongan, penipuan, mendolimi rakyat dan sebagainya. Tapi oleh Allah Subhanahu ya masih tetapi diberi oksigen yang sama. Ambeane yo banter ya, bahkan kadang kemewahan hidup, cuma saja balasannya nanti. Nah, itulah kita kalau hanya diejek, maka kalau di surat Al-Furqan itu kalau ada orang yang berbuat yang itu tadi nyanyil apa nyanyil itu ya usil, tetap ucapkan qolu salama. Semoga panjangan diberi sehat, selamat, walafiat, Allah memberimu kebaikan. Kalau dia sudah diberi banyak kebaikan kan tidak usil lagi dengan kita. Begitu ye, hamba Allah latihan dilarani ning orang males dilarani, malah dibaiki. Didoakan yang baik. Ye, kalau itu malah dekat ya coba saja dia sukanya dengan beri-beri begitu kan, akhirnya mingkem sungkan dia menang. Ternyata dia minta sesuatu dari kita, cuma caranya seperti itu. Baik, ini di penghujung acara Ustazah Maisaroh, monggo apa nih yang terakhir ingin disampaikan terkait topik kita hari ini, proses penciptaan manusia dalam rahim. Ya, terima kasih Mbak Dia Laras. Tak mireng-mireng lagi lo ya mirip karo Mbak Mira memean ya. Baiklah para pendengar sekalian, pecinta Mutiara Pagi dan Mbak Dia, alhamdulillah sungguh setiap saat, setiap hari kita lihat, apalagi kalau pas ngaca ya. Jadi kita makanya diperintahkan untuk berdoa, Allahumma anta hasan tahuluki fahasin huluki fakharoma wajihalanar. Ya Allah, baguskanlah wajahku dan baguskanlah budi pekertiku dan jauhkanlah kami dari api neraka. Supaya kita bisa bermuhasabah, maksud saya, wala tubuh saya yang seperti ini. Bahkan yang dikatakan Pak Mustafa tadi, kalau ada orang yang sombong nang dinding gawa kotoran golek mati yang gelundung kayak kotoran, terus apa yang harus saya banggakan ya, yang terutama setidak-tidaknya agar mata ini terjaga dari kemaksiatan, lisan juga bisa berkata tidak
jelek tetapi yang baik-baik saja. Tangan ini bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, dan wajah kita ini senantiasa memberikan kalau tidak bisa yang larang-larang, karena kemampuan kita setidak-tidaknya senyum itu saja sudah membahagiakan dan menyenangkan orang lain, terutama di dalam keluarga kita. Mosok ning omah metutu tae Mbak Dia seakan anak bojone ya. Sehingga itulah seorang ibu terutama pagi-pagi sudah harus memberikan semangat, senyum dan doa. Maka itulah yang dikatakan bahwa kita ini diciptakan dengan sebaik-baiknya. Innal insana fi ahsani taqwim. Takwimnya yaitu tadi adalah khairunas tanfa'uhum finnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat dari ciptaan Allah ini. Maka insya Allah supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, tidak sia-sia, tetapi nanti menjadi orang yang ahsanu amalah, bisa berbuat yang terbaik di antara yang lain. Insya Allah seperti itu Mbak Dia. Untuk seluruhnya terima kasih Pak Rohman, Pak Mustafa, Putia, Pak Arif, Pak Yudi dan hamba-hamba Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran ilmu kami. Semoga sharing ini semata-mata menjadi cara kita untuk mendapatkan mutiara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Kita nanti dimasukkan dalam hamba-hamba yang soleh di surganya Allah. La haula wa la quwata illa billahi. Terima kasih Mbak Dia, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi